Bapak Ibu sekalian, persiapan acara peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2021. Sekali lagi kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu untuk terus standby di depan kamera dan mohon untuk menyalakan kamera Bapak Ibu selama acara ini berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon perhatian. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati, Gubernur Bank Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati Wali Kota seluruh Indonesia, para hadirin dan tamu undangan yang hadir secara virtual. Acara peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2021 dimulai. Mengawali acara pada pagi, mendorong peningkatan peran UMKM pangan melalui optimalisasi digitalisasi untuk mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas harga pangan. Tanpa disadari, sudah lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19 membayangi kehidupan kita. Seluruh daya dan upaya terus kita lakukan dengan bersinergi untuk mencegah penularannya, untuk mempertahankan daya beli masyarakat tidak tertekan lebih dalam, untuk menjaga ritme kehidupan dan ekonomi kita tetap berjalan. Pandemi telah memaksa kita mengubah cara kita berinteraksi, gaya hidup, bahkan cara kita dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sinergi antar otoritas berperan sangat penting dalam menangani dampak ekonomi pandemi, utamanya dalam menjaga daya beli masyarakat. Upaya stabilisasi harga perlu terus diperkuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pemulihan ekonomi nasional. Sehingga berbagai upaya pengendalian inflasi daerah dalam kerangka strategi 4K terus dilakukan, termasuk dengan mendorong peran UMKM pangan melalui digitalisasi. Digitalisasi yang berkembang pesat di tengah pandemi mulai diaplikasikan oleh para pelaku usaha UMKM pangan.
Tidak hanya untuk mendekatkan akses petani kepada konsumen di sisi hilir dengan transaksi pembayaran yang lebih efisien, melainkan juga untuk meningkatkan produktivitas di sisi hulu untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Kedepan, peran UMKM sebagai tonggak perekonomian akan terus dioptimalkan untuk menjadi tumpuan pemulihan ekonomi nasional. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya laporan Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang terhormat Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan Bapak Agung Firman Sampurna, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan sekaligus Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Bapak Erlangga Hartarto, para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga negara, Ketua Dewan Komisioner OJK, para Gubernur Provinsi, Bupati, Wali Kota, seluruh undangan yang berbahagia. Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmatnya kita dapat hadir pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi tahun 2021 dalam kondisi sehat secara virtual di tengah pandemi COVID-19. Secara khusus kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden yang berkenan hadir dan memberikan arahan dalam Rakornas ini. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk melaporkan 3 hal. Pertama, alhamdulillah sampai Juli 2021 inflasi terjaga rendah di hampir seluruh daerah dan secara nasional tercatat 1,52% year on year. Sejalan dengan terjaganya ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah, belum kuatnya permintaan serta ketersediaan pasokan. Kami perkirakan inflasi pada tahun 2021 dan 2022 akan terjaga dalam kisaran sasaran yaitu 3% plus minus 1%. Meskipun risiko kenaikan inflasi pada tahun 2022 perlu kita antisipasi sejalan dengan kenaikan permintaan domestik dan kenaikan harga komoditas dunia. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat, para Menteri, Gubernur Provinsi, dan Bupati Wali Kota atas sinergi yang erat dalam mewujudkan stabilitas harga sehingga mendukung upaya pemulihan ekonomi Indonesia dan menjaga kesejahteraan rakyat. Kedua, sejalan dengan tema diskusi pada Rakornas kali ini, hemat kami terjaganya stabilitas harga ini, khususnya harga pangan, perlu kita jadikan momentum untuk memperkuat peran UMKM pangan dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia dan kesejahteraan masyarakat. Kami memandang upaya penguatan peran UMKM pangan dalam ekosistem ekonomi secara terintegrasi, disertai adaptasi penggunaan teknologi digital perlu terus diperluas. Dari hulu hingga hilir, termasuk akses pasar yang lebih luas bagi UMKM pangan. Kami di Bank Indonesia berkomitmen penuh untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Seluruh kebijakan Bank Indonesia kami arahkan untuk pertumbuhan pro-growth. Kami bersama Ibu Menteri Keuangan baru saja menyepakati keputusan bersama yang ketiga dalam kerjasama pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan yang melonjak karena dampak Delta varian COVID-19. Suku bunga murah bahkan sebagian 0%. Dalam transformasi UMKM, termasuk UMKM pangan, pengembangan
terus kami lakukan di kantor pusat dan seluruh 46 kantor-kantor Bank Indonesia di seluruh Indonesia. Klasterisasi untuk memperkuat skala ekonomi, peningkatan kapasitas dan pemasaran, perluasan akses pembiayaan bersama Ketua OJK, digitalisasi sistem pembayaran agar UMKM dapat masuk ke ekosistem ekonomi keuangan digital nasional, dukungan penuh gerakan nasional bangga buatan Indonesia, bahkan promosi ekspor UMKM ke berbagai negara. Ketiga, ke depan kami meyakini transformasi UMKM pangan dapat semakin meningkatkan perannya dalam mata rantai pasok lokal, nasional maupun global. Melalui klasterisasi, kapasitas, dan digitalisasi. Kami terus bersama pemerintah pusat dan daerah serta para mitra strategis terus bersinergi mengembangkan model bisnis secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, membuka peluang bagi UMKM menembus dan memperluas pasar ekspor, termasuk mendorong peran agregator ekspor yang telah memanfaatkan platform digital sebagai penghubung dengan pasar internet. Sebagai penutup sekalian, pada Rakornas ini kami mohon perkenan Bapak Presiden serta hadirin sekalian menyaksikan penyampaian apresiasi kepada daerah-daerah terpilih dalam bentuk TPID Award. Demikian laporan kami, mohon arahan Bapak Presiden selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya video pengumuman peraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Award. TPID Awards 2020. TPID Kabupaten Kota Berprestasi 2020. Adalah TPID Kabupaten Tanah Datar, wilayah Jawa Bali. Pemenangnya adalah TPID Kabupaten Blitar, wilayah Kalimantan. Pemenangnya adalah TPID Kabupaten Kutai Barat, wilayah Sulawesi. Kabupaten Bone Bolango, wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Pemenangnya adalah TPID Kabupaten Maluku Tenggara. TPID Kabupaten Kota Terbaik 2020, wilayah Sumatera. Pemenangnya adalah TPID Kota Pekanbaru, wilayah Jawa Barat. Pemenangnya adalah TPID Kabupaten Banyuwangi, wilayah Kalimantan. Pemenangnya adalah TPID Kota Samarinda, wilayah Sulawesi. Pemenangnya adalah TPID Kota Gorontalo, wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Pemenangnya adalah TPID Kota Jayapura. TPID Provinsi Terbaik 2020, wilayah Sumatera. Pemenangnya adalah TPID Provinsi Sumatera Utara, wilayah Jawa Bali. Pemenangnya adalah TPID Provinsi DI Yogyakarta, wilayah Kalimantan. Pemenangnya adalah TPID Provinsi Kalimantan Barat, wilayah Sulawesi. Pemenangnya adalah TPID Provinsi Gorontalo,
wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Pemenangnya adalah TPID Provinsi Papua. Selamat kepada para pemenang. Marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dan diakhiri dengan pernyataan peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua BPK Republik Indonesia, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia, yang saya hormati Ketua OJK, yang saya hormati para Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota yang hadir, seluruh jajaran TPID di seluruh tanah air, hadirin dan undangan yang berbahagia. Kita wajib bersyukur meskipun kita masih menghadapi ketidakpastian. Perekonomian negara kita semakin membaik, tetapi tetap kita harus menjaga kewaspadaan. Dan alhamdulillah di kuartal kedua 2021 kita mampu tumbuh 7,07% year on year, dengan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52% year on year. Angka inflasi itu jauh di bawah target inflasi 2021, yaitu 3%. Tetapi kita juga tahu bahwa inflasi yang rendah juga bisa bukan hal yang menggembirakan, karena bisa saja ini mengindikasikan turunnya daya beli masyarakat akibat pembatasan aktivitas dan mobilitas. Di kuartal ketiga 2021, kita juga tetap harus waspada, tetap harus hati-hati, mengatur keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi, mengatur rem dan gas. Penyebaran COVID tetap harus kita kerjakan, harus bisa kita kendalikan, dan masyarakat yang rentan harus bisa kita lindungi. Daya beli masyarakat harus ditingkatkan, yang akan ini mendorong sisi demand, sisi permintaan, serta bisa menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin menekankan beberapa hal untuk menjadi perhatian TPIP dan juga TPID. Yang pertama, jaga terus
ketersediaan stok dan stabilitas harga barang-barang utamanya barang kebutuhan pokok. Dalam kondisi daya beli masyarakat yang menurun, stabilitas harga bahan pangan sangat-sangat penting bagi rakyat kita. Oleh sebab itu, kalau ada hambatan, segera selesaikan hambatan-hambatan itu di lapangan. Ini perlu kita lebih banyak kerja di lapangan. Baik itu kendala di produksi maupun kendala di distribusi. Tiap kota harus cek, lihat lapangan, bagaimana, apakah ada kendala produksi, apakah ada kendala distribusi. Yang kedua, saya minta TPIP dan TPID tidak hanya fokus mengendalikan inflasi saja, tetapi juga harus proaktif mendorong sektor ekonomi yang tumbuh makin produktif, membantu meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, memperkuat sektor UMKM agar mampu bertahan dan bisa naik kelas. Yang ketiga, kita harus memanfaatkan momentum pandemi ini untuk meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian. Karena di tengah pandemi COVID-19, sektor pertanian menjadi sektor unggulan. Bisa tetap bergerak produktif dan melibatkan banyak tenaga kerja. Alhamdulillah di kuartal pertama 2021 sektor pertanian mampu tumbuh positif. Ini patut kita syukuri. Tumbuh positif 2,95%. Dan di kuartal kedua masih kembali tumbuh positif di angka 0,38%. Saya yakin insya Allah di kuartal ketiga sektor pertanian juga masih bisa tumbuh lebih baik lagi. Karena potensi pasar tetap masih sangat besar, baik di dalam negeri maupun untuk ekspor keluar. Kita tahu pada semester pertama tahun 2021, dari Januari sampai Juni 2021, ekspor sektor pertanian mencapai 282 triliun rupiah atau 1,95 miliar US dollar, naik 14,05% dibandingkan periode yang sama di tahun 2020, yaitu sebesar 247 triliun rupiah atau 1,71 miliar US dollar. Masih banyak potensi komoditas ekspor yang perlu terus kita kembangkan. Misalnya, minggu kemarin saya melihat yang namanya porang. Ini bisa menjadi komoditas baru yang memberikan nilai tambah bagi para petani. Juga ada komoditas lain seperti sarang burung walet, edamame, dan berbagai produk hortikultura lainnya. Saya melihat di lapangan, seperti tadi saya sampaikan, porang betul-betul saya kira ke depan sangat menjanjikan, pasarnya masih sangat besar, tetapi saya titip agar komoditas porang ini didorong untuk sampai bisa menghasilkan barang jadi, baik berupa kosmetik, berupa beras, atau makanan yang lainnya. Kita harus serius menggarap ini, bukan hanya untuk meningkatkan nilai tukar petani dan kesejahteraan petani, tetapi untuk menghasilkan sebuah lompatan, sehingga sektor pertanian memiliki kontribusi yang semakin besar dalam menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi. Semua harus disiapkan dari hulu sampai hilir. Kelembagaan petani dalam model klaster ini perlu diperkuat.
badan usaha milik petani, baik koperasi atau BUMDes juga perlu terus dikembangkan, sehingga nilai tambah dari pasca panen ini terus bisa ditingkatkan. Akses pemasaran harus diperluas dengan menjalin kemitraan dengan industri. Akses pembiayaan juga perlu dipermudah dan disederhanakan. Dalam hal pembiayaan, pemerintah akan terus mempercepat penyaluran KUR, terutama KUR pertanian yang plafon tahun 2021 sebesar 70 triliun khusus untuk KUR pertanian. Dari total KUR yang ada 253 triliun rupiah. Skema penyaluran KUR akan terus disempurnakan agar sesuai dengan karakteristik usaha-usaha yang ada di bidang pertanian. Persyaratan KUR juga harus terus dipermudah. KUR juga harus bisa dimanfaatkan untuk peningkatan nilai tambah pasca panen, seperti dalam pengadaan RMU, Rice Mill Unit, sehingga KUR semakin dirasakan manfaatnya bagi petani. Selain itu, saya minta juga kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk memperkuat pendampingan bagi petani, manfaatkan teknologi, termasuk platform digital, untuk mendorong peningkatan produktivitas petani dan memotong panjangnya mata rantai pemasaran UMKM pangan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2021 saya buka pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pembacaan doa. Doa akan dipimpin oleh Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdash syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena pada pagi hari yang mubarakah ini, kami bisa hadir di dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2021. Tiada lain harapan kami semuanya kecuali memohon kepadamu, ya Allah, kiranya Engkau memberkahi pertemuan kami yang sangat penting ini. Anugerahkanlah pikiran cerdas untuk bisa menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan bangsa kami, sehingga kami mampu pulihkan perekonomian bangsa Indonesia dengan sesegera mungkin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, para pendahulu kami, Engkau berikan pertolongan besar, berhasil mengusir para penjajah. Kami telah merayakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Maka kami juga membutuhkan pertolongan besar-Mu saat ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman,
sehubungan dengan hadirnya COVID-19 yang melanda dunia, termasuk bangsa kami. Kami mohon, angkatlah sesegera mungkin musibah ini di tengah-tengah kami, sehingga kami bisa menyelesaikan tugas-tugas kebangsaan dan kemasyarakatan kami, menjadikan kami bangsa Indonesia yang semakin tangguh dan terus bertumbuh. Ya Allah, Ya Nasir, Ya Hamid, masih panjang perjalanan bangsa kami, dan di hadapan kami masih terbentang sejumlah tantangan dan rintangan. Namun kami yakin, sebesar apapun tantangan dan rintangan itu, maka insya Allah kami akan melewati semuanya itu dengan baik dan tenang. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dosa-dosa keluarga kami. Pengampunanmu jauh lebih besar, dan pada akhirnya kami menyerahkan diri ini. Bimbinglah kami untuk menjalani kehidupan ini. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2021 selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, Presiden acara Republik dialog Indonesia Presiden bersama Republik para Indonesia peserta bersama para dipandu peserta oleh Rakornas Menteri Koordinator Pengendalian Bidang Inflasi Perekonomian Bapak 2021 Erlangga Hartarto. seperti yang kami sampaikan di awal, bersifat tertutup baik untuk media, undangan, dan umum. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman media serta yang menyaksikan acara peresmian pembukaan. Ketua OJK, Bapak Presiden berkenan untuk dialog dengan peserta. Bapak, untuk pertama kami mohonkan yang tadi mendapatkan penghargaan, Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami persilakan Pak Gubernur. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Presiden, Bapak Menko, Gubernur Bank Indonesia, pimpinan OJK, Bapak Ibu hadirin sekalian, para peserta Rakornas yang saya hormati, mungkin saya perlu menyampaikan satu hal saja Bapak Presiden yang berkait dengan masalah UMKM. Dengan pandemi ini potensi UMKM, khususnya di Jogja, coba kita gerakkan dengan program Sibakul, di mana kita kerjasama sama lembaga-lembaga lain seperti Pos Indonesia, Gojek, Ojek, dan sebagainya, dalam upaya untuk kita partisipasi membiayai ongkos kirim untuk menjual baik ekspor maupun se-Indonesia di dalam negeri. Itu bisa hampir lebih dari 4.000 UMKM itu memanfaatkan potensi mengembangkan usahanya, dan ternyata itu bisa tumbuh sangat tinggi, sangat besar. Kami punya harapan dengan potensi-potensi yang ada seperti ini, di mana kami ingin di dalam perkembangan tidak hanya pada aspek pandemi, bagaimana bekerjasama dengan pemerintah daerah di dalam mencoba untuk memberikan kemungkinan
insentif ekonomi bagi kelompok-kelompok UMKM, khususnya ya, banyak sektor yang mungkin bisa memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi bagi daerah, sehingga produk-produk ini tetap bisa tumbuh dan berkembang lebih baik, ya, tidak sekedar laku, tapi memang sebagai usaha, salah satu usaha backup dengan perkembangan dalam pandemi ini. Terima kasih Bapak Presiden perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur. Izinkan mungkin dua lagi Bapak Presiden. Yang pertama kami persilakan Ibu Bupati Kabupaten Banyuwangi. Ibu Bupati Banyuwangi belum terdengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Joko Widodo, yang kami hormati Gubernur Bank Indonesia, yang kami hormati jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang kami hormati pula para gubernur, bupati, wali kota yang hadir, dan seluruh peserta Rakornas Pengendalian Inflasi yang kami hormati. Mohon izin Bapak Presiden, mungkin dari Banyuwangi kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden atas kesempatan yang diberikan kepada Banyuwangi karena telah memperoleh penugasan dan dukungan berbagai fasilitas, baik pendampingan, bibit, alat, dan sebagainya dari pemerintah pusat untuk menjadi salah satu penyangga kebutuhan cabai nasional untuk meningkatkan keberlanjutan pasokan demi stabilitas harga. Kami juga mengucapkan terima kasih karena di sektor pertanian kami bisa menumbuhkan UMKM pertanian melalui digitalisasi. Terakhir kami menggodok lebih dari 1.400 anak muda Banyuwangi, Bapak Presiden, dalam program Jagoan Tani, di mana kami mementoring termasuk soal digitalisasi, sehingga bisa melahirkan tim-tim yang berbisnis pertanian dan berbagai olahannya. Ini agar mendukung peningkatan kesejahteraan petani dan juga meningkatkan produktivitas untuk menjamin pasokan dan sekaligus menjaga stabilitas harga. Kami sangat optimis Bapak Presiden dengan pendekatan digital yang digerakkan anak-anak muda ini nanti bisa sesuai dengan arahan Presiden, bisa sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan membuat sektor pertanian kita tumbuh dan berdaya saing serta memiliki nilai tambah. Nah, selanjutnya kami mohon arahan dari Bapak Presiden atas dua hal mungkin yang ingin kami sampaikan Bapak, di mana dalam 3 tahun terakhir Banyuwangi selalu surplus beras Pak Presiden. Dengan data terakhir surplus mencapai 325.000 ton per tahun. Dan dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan kerjasama antar daerah untuk memasok wilayah lain. Dan selanjutnya Banyuwangi, kami berharap nanti Banyuwangi siap dijadikan atau diberikan penugasan tidak terbatas hanya pada cabai saja Bapak Presiden, tapi juga beras, baik untuk kebutuhan nasional maupun untuk ekspor. Dan selanjutnya Kabupaten Banyuwangi juga membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk promosi, infrastruktur maupun event-event yang nanti untuk memulihkan sektor pariwisata Bapak Presiden dan dapatnya nanti bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi serta daya beli masyarakat. Mungkin demikian Bapak Presiden yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Bupati Tanah Datar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden, Bapak Menko Perekonomian, Bapak Gubernur Bank Indonesia, pimpinan OJK, Bapak Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju, Bapak Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BPK, dan Kepala Daerah yang hadir pada kesempatan ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih telah diberi kesempatan hadir dalam kegiatan ini
dan berdialog langsung dengan Bapak Presiden. Tanah datar terletak di Provinsi Sumatera Barat, di mana terdapat Nagari Pariangan yang dinobatkan jadi desa terindah di dunia yang sudah pernah Bapak Presiden kunjungi. Izinkan kami dari Kabupaten Tanah Datar terkait inflasi. Dapat kami sampaikan, Kabupaten Tanah Datar mempunyai lahan pertanian yang luasnya yaitu 63.630 hektar dan merupakan daerah penghasil komoditas pertanian. Selain untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakat Kabupaten Tanah Datar, juga untuk memenuhi kebutuhan daerah tetangga. Kabupaten Tanah Datar memiliki program unggulan yang diberi jargon Bank Cerah, yaitu pengembangan komoditi cabai dan bawang merah. Kami berharap Kabupaten Tanah Datar ke depan menjadi sentra bawang merah. Apalagi kami sudah memiliki varietas unggulan yang diberi nama Sumbu Marapi. Kami berharap Tanah Datar bisa berkontribusi dalam menekan inflasi, karena bawang merah salah satu penyumbang inflasi di Indonesia. Mimpi kami ini bisa terwujud jika ada bantuan dari Bapak Presiden. Di sisi lain, salah satu yang paling banyak dihasilkan petani Tanah Datar adalah tomat. Tahun 2020 produksinya mencapai 17.000 ton 737. Kabupaten Tanah Datar perlu dukungan dari Bapak Presiden untuk pemasaran produk pertanian, diantaranya pemasaran tomat atau penyediaan anggaran untuk pabrik saus tomat. Bisa juga berupa kebijakan TPIP untuk memfasilitasi TPID Kabupaten Kota bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk menampung hasil produksi pertanian atau pemasaran hasil dalam bentuk MOU antara TPIP dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Yang terakhir, Bapak Presiden, untuk mendukung hal di atas, Kabupaten Tanah Datar membutuhkan juga dukungan APBN untuk pembangunan infrastruktur, yaitu pembangunan pasar di ibu kota Kabupaten Tanah Datar, Pasar Batu Sangkar, dan perbaikan akses jalan. Ada 7 pintu akses masuk ke Kabupaten Tanah Datar yang kondisinya sekarang rusak, sehingga menyebabkan terhambatnya arus barang dan jasa. Demikian Bapak Presiden, singkat dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Bapak Presiden untuk memberikan pengarahan. Ya, yang pertama tadi yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kondisi pandemi ini adalah kesempatan. Kesempatan kita untuk mendorong UMKM kita untuk masuk ke platform digital. Ini kesempatan. Karena ke depan mau tidak mau cara-cara pemasaran yang lama ini akan berganti kepada cara-cara pemasaran yang baru. Dan UMKM kita harus semakin banyak yang bisa dimasukkan ke platform digital. Saya ingat mungkin 7 tahun yang lalu, UMKM kita yang masuk ke platform digital mungkin baru kurang lebih 1 juta, 2 juta. Tapi hari ini kita sudah bisa mencapai 14 juta yang masuk ke platform digital. Sehingga produk UMKM, produk petani, produk nelayan, semuanya bisa langsung menjangkau kepada konsumen. Tentu saja kita akan bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Gunakan semua platform digital yang ada, baik itu yang ada di daerah, startup yang ada di daerah maupun yang nasional ataupun yang bisa masuk ke pasar global. Banyak sekali sekarang ini. Mungkin kalau pertanian ada Tanihub,
kemudian yang urusan perikanan ada jala, ada e-fishery, kemudian ada sayur bok, banyak sekali. Dorong mereka untuk masuk ke platform-platform ini, sehingga jangkauan pemasaran akan menjadi lebih luas dan lebih lebar. Dan saya kira pasar ke depan ya pasar ini, pasar lewat platform digital ini yang diperlukan. Atau masuk ke platform yang lebih gede lagi, kalau bisa daerah, oke, tangani daerah. Kalau tidak, masukkan ke platform-platform nasional dan global. Saya kira Bapak Ibu semuanya tahu ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada Shopee, ada GoTo, yang saya kira berikan kesempatan usaha-usaha UMKM kita, para petani kita, para nelayan kita untuk segera bisa masuk ke platform digital, dan kesempatannya adalah sekarang. Kemudian yang berkaitan dengan beras, tadi di Banyuwangi ada surplus, mungkin di daerah lain juga banyak yang surplus. Seperti yang saya lihat misalnya di Merauke juga surplus yang mau tidak mau harus dicarikan pasarnya. Sama saya kira platform e-commerce ini bisa dipakai. Dan saya kemarin juga sudah perintahkan kepada Menteri Perdagangan, ada Bulog, kalau memang hitungannya produksi yang ada ini bisa, yang dikonsumsi masyarakat bisa berlebih, ya harus segera disiapkan pasar ekspornya, karena permintaan ekspor untuk beras ini juga banyak, baik itu beras organik maupun yang bukan organik. Saya kira semua daerah sekarang ini memiliki kesempatan yang sama, bisa memasukkan UMKM-nya, produk-produk pertaniannya, produk-produk nelayannya untuk masuk ke platform digital. Sama seperti tadi yang disampaikan oleh Bupati Tanah Datar, urusan yang berkaitan dengan tomat, urusan yang berkaitan dengan bawang merah, jangkauan pasarnya akan lebih luas kalau bisa masuk ke platform digital. Undang mereka, itu seneng kok, platform-platform digital kalau diundang oleh daerah. Mereka ngomong pada saya, seneng. Misalnya kayak tadi melimpah tomat, melimpah bawang merah, undang aja yang berkaitan itu, Tani Hub, sayur box, sayurku, platform-platform seperti itu yang bisa secara cepat langsung memperluas pasar dari produk-produk yang ada di daerah-daerah. Dengan jangkauan-jangkauan yang jauh pun mereka bisa. Syukur ini bisa menjangkau pasar ekspor, ini akan lebih baik, akan memperbaiki neraca perdagangan kita, memperbaiki neraca pembayaran kita, karena memang kesempatan sekarang ini terutama untuk produk-produk pangan sangat luas sekali. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mengenai tadi yang sampaikan buat di Tanah Datar, untuk jalan nanti saya suruh cek dari Menteri PU. Terima kasih. Terima kasih Bapak Presiden yang kami hormati. Demikian Bapak Ibu Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, atas arahan Bapak Presiden terkait dengan strategi pengendalian inflasi. Dan semoga Rakornas ini dapat menjadi satu harmoni pengendalian inflasi nasional. Demikian, terima kasih, kami kembalikan kepada Ibu MC. Terima kasih, Pak. Demikianlah acara peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2021 selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri.
Bapak dan Ibu, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Semoga acara Rakornas Pengendalian Inflasi 2021 yang merupakan bagian dari upaya koordinasi tingkat pusat dan tingkat daerah dapat memperkuat komitmen semua pihak dalam menjaga stabilitas harga untuk mendukung proses pemulihan ekonomi nasional. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang penghargaan TPID Award 2020. Tetap sehat dan aman, jaga kesehatan, dan terus patuhi protokol kesehatan COVID-19. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.